Jelas salah. Kalau membunuh orang adalah bagian daripada agama Islam, kayak mau baik dia bom dirinya atau dia bom orang lain, kayak kasus bom Bali, beberapa bom dilakukan di Jakarta misalnya, bahkan di Saudi juga ada yang seperti itu. Mereka menganggap mereka jihad. Kalau ini bagian daripada agama Islam, kira-kira dok saya tanya, apakah orang non-muslim bisa tenang di negara yang mayoritas muslim kayak Indonesia? Dan perlu kita garis bawahi, kan kita fair, tidak ada satupun ulama yang mendukung mereka. Tidak ada majelis ulama Indonesia misalnya mengeluarkan fatwa, atau majelis ulama Malaysia, atau apa, kita dukung, kita harus bunuh orang-orang kafir. Tak ada. Yang benar begini, saya pernah, subhanallah, satu pesawat dengan satu orang Chinese Katolik kebetulan. Waktu itu saya duduknya di ekonomi, ini mungkin kisah 15 tahun yang lalu. Saya duduk Jakarta-Surabaya 1 jam 10 menit. Saya biasanya kalau lagi duduk dan saya lihat di sebelah saya laki-laki, saya ngobrol. Tanya nama, apa kabar, gitu, kenalan. Beliau sebut udah lama, tapi saya nggak ingat sekarang nama beliau. Saya tanya agamanya apa, Katolik. Dan itu pas baru selesai, saya tadi maaf kalau keliru di 15 tahunnya, tapi itu pas selesai kejadian 11 September. Pemboman penghancuran dua Twin Tower itu ya. Nah intinya, mungkin baru kejadian beberapa waktu. Waktu itu kan isu teroris kan ketat sekali tuh. Dan cirinya berjenggot, kan gitu. Saya berjenggot, orang yang rajin ke masjid, gitu. Atau orang yang celananya cingkrang mungkin dan segala macam, itu dikasih gambaran seperti itu. Saya sempat tanya itu. Terus saya kenalan, saya nama Khalid. Waktu itu saya belum ada di media, jadi belum dikenal kayak sekarang. Jadi saya bilang, saya nama Khalid, saya agama Muslim. Pak, saya boleh tanya? Iya silakan, dia bilang. Bagaimana pendapat tentang Islam? Itu yang saya tanya. Setiap saya ketemu non-Muslim, pertanyaan saya sama. Apa pendapat Anda tentang Islam? Saya mau tahu gambaran dia tentang Islam apa. Dari situ dok, sekitar 20 menit dia semuanya buruk. Islam itu garis keras, Islam itu membunuh, Islam itu merampas hak orang lain, dan semuanya buruk persepsi dia. Saya dengar aja. Ini di ekonomi kelas dan terdengar semua nih. Gitu kan. Akhirnya saya biarkan. Saya beliau bicara aja semua, saya dengerin baik-baik. Setelah selesai, karena saya nggak bantah, dan beliau kebetulan lebih tua dari saya, kalau beliau mengatakan, sudah selesai, saya tanya, Bapak sudah selesai? Dia bilang, iya. Baik, itu kan persepsi Bapak tentang agama saya. Bapak mau dengar nggak dari saya? Karena saya tadi tidak batal, dia bilang, iya saya mau dengar. Saya bilang, Pak, di agama Katolik, ada nggak yang namanya perang suci? Ada. Kapan? Kalau agama kami diganggu. Gitu kan. Kalau kitab suci kami dihina. Nah, di dalam Islam Pak ada juga namanya jihad. Jihad itu namanya memang itu pembelaan untuk agama, untuk kehormatan, kemuliaan, itu semua namanya jihad. Jadi ada Pak dalam Islam itu. Tidak mungkin dong kalau masjid kami dibakar kami biarin. Tidak mungkin Quran, kitab Allah yang kami yakini kemudian dicoreng. Tidak mungkin seorang muslim berjilbab ditarik jilbabnya kami diam. Ya seperti agama-agama lain pasti ada perang suci. Cuman banyak sekarang orang menyalahgunakan istilah jihad. Mereka nggak paham, jahil, bodoh tentang masalah itu. Di antaranya mereka membom dirinya. Mereka menganggap turis itu adalah orang kafir. Berarti orang kafir halal darahnya. Ini pemahaman dari mana? Nggak ada dalam Islam. Kalau yang dilakukan oleh pemboman Bali waktu itu benar, maka kenapa harus diam? Dibom aja semuanya. Tidak ada orang Islam yang lakukan itu, tidak ada yang mendidik anaknya itu, sekelompok kecil dari mereka yang salah dengan pemahaman ini. Makanya tidak ada ulama yang dukung, pemerintah juga tidak ada yang sokong, gitu kan? Tidak ada sama sekali. Mereka berjalan dengan pola yang salah, gitu. Nah seperti itu. Terus saya bilang, Bapak sudah tahu, kalau dalam Islam itu Pak, jihad itu mulia sekali. Itu kami membedakan mana kafir harbi, mana kafir zimmi namanya. Apa itu? Kafir harbi adalah orang kafir yang memang keluar dengan senjata mau berperang. Contoh misalnya waktu Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, di perang Badar. Umat Islam tahu sejarah itu. Di tahun 2 Hijriah, kan Nabi tadi hijrah, tahun 1 Hijriah. Tahun 2 Hijriah, 15 Ramadan, tahun 2 Hijriah, itu terjadi perang di wilayah Badar namanya. Sekitar 180 km dari kota Madinah. Nah itu terjadi peperangan antara orang Muslim sama orang kafir Quraisy. Mereka keluar dengan senjata mereka memang mau menghancurkan Islam. Nabi Muhammad SAW hadapi mereka, karena mereka kafir harbi. Mereka orang kafir memang mau berperang. Kalau nggak dilawan, mereka akan hancurkan umat Islam. Nah dihadapilah. Tapi Nabi pesan sama sahabat-sahabatnya, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang yang sudah menyerah.
Orang kalau diletakkan senjata, saya menyerah, ditawan. Tawanan pun kata Nabi SAW, berbuat baiklah dengan tawanan. Sampai sebagian tawanan Nabi Muhammad SAW itu bercerita, kami menyaksikan dengan mata kepala kami, sahabat-sahabat Muhammad memasukkan ke mulut kami roti manis, sementara mereka sendiri mengunyah kurma kering. Karena memuliakannya tawanan. Dan banyak yang masuk Islam karena itu. Nggak ada dalam Islam itu tawanan, disiksa, dipukul, diperkosa. Dibom atau dia apa? Ada. Tawanan nggak. Apalagi ini orang turis. Yang turis. Nggak ada urusannya. Jadi ini contohnya, ini saya jelasin sama beliau semua nih.